Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ulfa Sofiani, NPM 11012400003. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian kuantitatif untuk memenuhi tugas akhir UAS metodologi penelitian. Nah, proposal saya ini berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Diskusi Kasus terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas BGRI Ronggolawe Tuban. Nah, jadi melalui presentasi ini saya akan memaparkan secara sistematis landasan berpikir, kerangka teoritis, hingga desain metodologi yang saya gunakan untuk menguji variabel-variabel tersebut. Mari kita mulai dari bab 1, yaitu latar belakang masalah. Nah, jadi pendidikan tinggi pada abad ke-21 ini dituntut untuk tidak sekedar mentransfer pengetahuan secara kognitif, melainkan membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi pada diri mahasiswa sendiri. Nah, salah satu kemampuan yang paling fundamental adalah kemampuan berpikir kritis, yang mana menurut Robert Ennis, berpikir kritis pada dasarnya merupakan proses berpikir yang masuk akal dan reflektif, yang difokuskan pada pengambilan keputusan mengenai apa yang harus diyakini atau dilakukan. Jadi bagi kita, mahasiswa calon guru PPKN, kompetensi ini adalah harga mati. Nah, mengapa begitu? Karena lulusan prodi ini nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mendidik generasi muda agar memiliki kepekaan analitis dan kepedulian terhadap isu-isu sosial, hukum, serta kewarganegaraan di masyarakat. Nah, namun kenyataannya empiris di lapangan seringkali kontradiktif. Berdasarkan pengamatan awal yang saya lakukan di program studi PPKN Uniro Tuban ini, proses pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah satu arah, yang mana dosen ini masih menjadi pusat informasi utama, yang akibatnya mahasiswa cenderung pasif, kurang memiliki keberanian mengekspresikan argumentasi analitis, dan ketika ditanya, jawabannya cenderung normatif tanpa analisis mendalam. Nah, hal ini sejalan dengan temuan Altun dan Yildirim 2023, yang mana pembelajaran konvensional ini terbukti belum optimal dalam memfasilitasi perkembangan keterampilan berpikir kritis pada mahasiswa calon pendidik. Nah, sebagai jembatan dari kesenjangan ini, saya menawarkan urgensi dari penerapan CHAIS Discussion Method atau metode diskusi kasus. Nah, metode kolaboratif ini menghadapkan mahasiswa langsung pada problematika real dan dilema moral masyarakat. Mahasiswa dilatih bekerja sama, menganalisis masalah, menimbang fakta hukum, dan merumuskan solusi rasional berbasis bukti. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasikan 4 poin permasalahan utama. Nah, yang pertama, dominasi metode ceramah satu arah dalam perkuliahan PPKN yang membatasi ruang kemandirian analisis mahasiswa. Dan yang kedua, rendahnya keberanian mahasiswa dalam menyusun argumentasi berbasis bukti ilmiah dan penalaran hukum yang logis. Dan yang ketiga, ada penerapan metode diskusi kasus itu sendiri yang selama ini belum berjalan secara optimal dan belum terstruktur secara sistematis dalam kelas. Dan yang keempat, belum tersedianya bukti empiris kuantitatif yang konkret mengenai pengaruh metode diskusi kasus terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa PPKN di kampus Uniro Tuban. Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah, fokus, dan tidak melebar, saya membatasi ruang lingkup kajian ini ke dalam 3 batasan operasional. Nah, dari aspek subjek, penelitian ini dibatasi hanya pada mahasiswa aktif program studi PPKN FKIP Uniro Tuban angkatan 2022 sampai dengan 2025, yang mana telah menempuh mata kuliah berbasis diskusi kasus. Nah, dari aspek waktu dan tempat, penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Prodi PPKN Uniro pada semester ganjil tahun akademik 2026 sampai 2027, tepatnya pada bulan Agustus hingga September 2026. Nah, secara umum, fokus kajian hanya menguji hubungan pengaruh intensitas dan kualitas diskusi kasus terhadap 5 indikator berpikir kritis tanpa memperluas kajian ke arah desain kurikulum lembaga maupun efektivitas metode mengajar lainnya. Nah, berangkat dari batasan masalah tersebut, rumusan masalah utama yang saya ajukan dalam proposal penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran diskusi kasus dengan
Kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nah, sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan diskusi kasus, menilai tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa, serta menganalisis seberapa besar dampak hubungan kuantitatif dari kedua variabel tersebut. Nah, adapun kontribusi yang diharapkan adalah secara teoritis, riset ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur ilmiah pembelajaran PPKN berbasis data kuantitatif, serta mendorong kajian interdisipliner mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi secara praktis, bagi kampus, penelitian ini juga memberikan gambaran empiris efektivitas metode mengajar bagi dosen dan menjadi acuan taktis dalam merancang perkuliahan kontekstual. Dan bagi mahasiswa sendiri, sebagai refleksi pentingnya melatih nalar kritis lewat forum diskusi. Selanjutnya, untuk menghindari bias penafsiran, saya menyusun definisi operasional variabel yang dapat kita cermati pada slide berikut. Nah, pertama, variabel bebas atau variabel X. Variabel X adalah metode pembelajaran diskusi kasus. Secara operasional, variabel ini didefinisikan sebagai intensitas dan kualitas penerapan diskusi kasus dalam pembelajaran PPKN sebagaimana dipersepsikan oleh mahasiswa. Nah, indikator pengukurannya meliputi 5 dimensi, yaitu penyajian kasus kontekstual, keterlibatan aktif kelompok, analisis pemecahan masalah, penyampaian argumen, dan bimbingan dosen selama diskusi. Nah, untuk yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel Y adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi definisi operasionalnya adalah tingkat kecakapan kognitif mahasiswa dalam memahami, menilai, dan menyimpulkan masalah kewarganegaraan secara rasional. Indikator pengukurannya mengadaptasi 5 komponen inti menurut Vesuan dalam laporan konsensus ahli internasional, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Nah, kedua variabel ini akan diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5 sehingga data yang dihasilkan berskala ordinal. Selanjutnya, pada slide ini saya akan memaparkan fondasi keilmuan, landasan teoritis, dan sintaks operasional yang melandasi mengapa metode diskusi kasus ini memiliki korelasi logis yang kuat dalam menstimulasi fungsi kognitif tingkat tinggi pada mahasiswa. Selanjutnya, pada bab kedua ada kajian pustaka. Tinjauan pustaka mengenai pengertian metode diskusi kasus. Jadi, metode diskusi kasus adalah strategi pembelajaran kolaboratif berpusat pada mahasiswa yang berakar pada teori konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Dalam metode ini, mahasiswa dihadapkan pada analisis kasus nyata atau dilema moral di masyarakat untuk dipecahkan bersama-sama melalui interaksi tatap muka yang dinamis. Kasus aktual tersebut berfungsi sebagai stimulus utama untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, membangun argumentasi logis, dan melatih pengambilan keputusan bersama yang rasional. Nah, jadi agar penerapan metode diskusi kasus ini terstruktur dan terukur di lapangan, sintaks pembelajarannya diadaptasi dari pemikiran Rifki DKK 2024 ke dalam 5 langkah operasional. Nah, langkah pertama ada persiapan atau pradiskusi. Jadi di sini dosen itu merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan merancang skenario kasus hukum atau sosial yang aktual serta rubrik penilaian yang objektif. Nah, untuk langkah kedua ada orientasi dan penyajian kasus. Nah, kasus ini disajikan melalui teks, artikel berita, atau video dokumenter untuk memberikan persepsi awal yang sama mengenai kronologi kasus pada mahasiswa. Nah, untuk langkah ketiga ada diskusi kelompok. Jadi, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil heterogen untuk bekerja sama membedah akar masalah menggunakan pisau analisis teori ilmiah. Nah, untuk langkah keempat yaitu presentasi dan argumentasi. Jadi nantinya setiap kelompok akan memaparkan hasil analisisnya dalam pleno kelas untuk diuji ketajamannya melalui tanya jawab dan sanggahan akademik. Nah, untuk yang kelima yaitu penyimpulan dan refleksi. Nah, dalam hal ini dosen bersama mahasiswa menarik benang merah, meluruskan miskonsepsi, dan memberikan penguatan nilai hukum maupun etika dari kasus tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode diskusi kasus. Nah, untuk kelebihannya, metode ini mampu menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, kompetitif, dan aktif dengan melatih mahasiswa menghubungkan teori ke dalam kasus nyata secara kontekstual.
Nah, selain itu juga keterlibatan emosional dan intelektual secara langsung dapat meningkatkan daya ingat mahasiswa terhadap materi sekaligus menumbuhkan sikap demokratis, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan mengasah keterampilan komunikasi public speaking. Nah, untuk kelemahannya metode ini yaitu terletak pada kebutuhan alokasi waktu yang relatif lama sehingga beresiko membuat materi perkuliahan lain tidak tersampaikan jika tidak dikelola dengan ketat. Nah, di samping itu terdapat juga celah terjadinya dominasi pembicaraan oleh beberapa mahasiswa yang vokal atau terampil dalam beretorika. Sementara mahasiswa yang pasif berpotensi hanya menjadi penonton dalam kelompoknya. Nah, solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut kita dapat untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, dosen dituntut untuk menerapkan strategi manajemen waktu yang ketat selama sesi perkuliahan berlangsung. Jadi dosen juga perlu merancang bagian peran yang jelas dan bergantian di dalam kelompok seperti ketua, notulen, dan juru berbicara. Nah, serta aktif memberikan pertanyaan pemantik untuk memicu partisipasi mahasiswa yang pasif. Nah, untuk selanjutnya, pada tinjauan pustaka yang kedua ada kemampuan berpikir kritis. Jadi, berpikir kritis adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi abad ke-21 yang bersifat masuk akal dan reflektif dalam menentukan apa yang harus diyakini atau dilakukan. Nah, berdasarkan konsensus ahli menurut Vesiwan, kemampuan kognitif ini melibatkan proses interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi terhadap suatu informasi atau argumen. Nah, dalam penerapannya di dunia pendidikan, kerangka berpikir kritis ini diadaptasi oleh Fitria 2022 menjadi 5 indikator utama, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menarik simpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta menyusun strategi dan taktik untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, kemampuan berpikir kritis ini tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini mencakup perkembangan kognitif, motivasi belajar, dan pengalaman individu dalam menghadapi masalah yang kompleks. Nah, sementara itu, faktor eksternal sendiri terjadi ketika metode pembelajaran, iklim akademik, serta kesempatan berdiskusi yang diberikan oleh pengajar. Nah, pengalaman belajar selama perkuliahan dan metode yang diterapkan oleh dosen sangat terbukti mempengaruhi pemahaman dan perkembangan kemampuan berpikir kritis ini. Nah, untuk indikator kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini merujuk pada 5 komponen menurut Vesiwan. Kelima komponen tersebut meliputi interpretasi untuk memahami makna informasi kewarganegaraan dan analisis untuk mengidentifikasi hubungan antar argumen, serta evaluasi untuk menilai kredibilitas bukti. Nah, jadi selain itu terdapat pula komponen inferensi untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan data, serta eksplanasi untuk menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan di balik suatu keputusan. Nah, untuk selanjutnya ada teori-teori yang relevan. Nah, yang pertama ada teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Nah, pengetahuan ini dibangun melalui interaksi sosial. Metode diskusi kasus memfasilitasi proses saling membangun pemahaman ini untuk mengembangkan penalaran kritis mahasiswa. Nah, untuk yang kedua ada teori belajar berdasarkan pengalaman menurut David Kolb. Nah, jadi belajar efektif terjadi melalui siklus pengalaman, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen. Nah, diskusi kasus ini melatih seluruh siklus ini secara aktif melalui proses analisis hingga argumentasi. Untuk yang ketiga ada reflective thinking menurut John Dewey, yang mana proses berpikir dipicu oleh adanya situasi problematik. Dalam metode ini, kasus nyata berfungsi sebagai stimulus yang mendorong mahasiswa berpikir reflektif dan memecahkan masalah secara sistematis. Nah, untuk yang keempat ada teori berpikir kritis menurut Ennis dan Vesiwan. Ennis menyatakan berpikir kritis dapat dilatih melalui pembiasaan, sementara Vesiwan menyediakan indikator terukurnya yang berupa interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, yang mana menjadi dasar variabel penelitian ini. Dan untuk yang kelima ada taksonomi Bloom atau Hodge. Kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan merupakan ranah kognitif tingkat tinggi, yang mana ketiga aspek ini dilatih secara langsung ketika mahasiswa mengurai kasus dan merumuskan solusi orisinal. Nah, jadi
Metode diskusi kasus memiliki landasan teoritis yang kuat karena membinasikan situasi problematik dan interaksi sosial untuk menstimulus aktivitas kognitif serta kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa. Selanjutnya, di bagian ketiga ini ada penelitian terdahulu. Jadi, beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa metode diskusi dan pembelajaran berbasis kasus berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, penelitian Rohani 2016 menunjukkan peningkatan berpikir kritis mahasiswa PKN hingga 80% melalui diskusi bervariasi. Nah, sementara Mahdi DKK pada tahun 2020 serta MAN Zhao pada tahun 2022 menemukan bahwa studi kasus menghasilkan kemampuan analisis dan evaluasi yang lebih baik daripada metode ceramah konvensional. Nah, khusus pada mahasiswa PPKN, Jamaluddin dan Alanur pada tahun 2021 menemukan bahwa CASE method sukses mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan civic knowledge dengan literasi informasi, sedangkan Alisa dan Pratama pada tahun 2021 mencatat metode diskusi ini bekerja lebih efektif pada pembelajaran luring dibanding dengan daring. Meskipun efektivitasnya terbukti, penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh metode diskusi kasus secara spesifik pada mahasiswa PPKN ini di perguruan tinggi daerah masih terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut di program studi PPKN Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nah, selanjutnya pada kerangka berpikir, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan metode pembelajaran diskusi kasus atau variabel X terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa, yaitu variabel Y. Nah, secara teoritis, metode diskusi kasus menghadirkan situasi problematik yang menuntut mahasiswa menganalisis dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Berlandaskan teori Vygotsky, Kolb, dan Dewey, proses interaktif ini diyakini dapat melatih 5 komponen berpikir kritis menurut Ennis dan Vesioan, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Jadi semakin intensif dan berkualitas penerapan metode ini dalam perkuliahan, mahasiswa akan semakin terlatih dalam mengidentifikasi masalah serta menyusun argumentasi logis yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, untuk yang selanjutnya ada hipotesis. Penelitian ini menguji 2 jenis hipotesis terkait hubungan antara variabel yang diteliti. Jadi, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran diskusi kasus dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi PPKN Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nah, sebaliknya, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran diskusi kasus dengan kemampuan berpikir kritis pada kelompok mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya pada bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex post facto untuk menguji pengaruh antar variabel secara alami tanpa memberikan perlakuan khusus kepada subjek penelitian. Nah, pendekatan ini dipilih karena metode diskusi kasus sudah berlangsung dalam perkuliahan, sehingga peneliti cukup mengukur intensitas penerapan tersebut berdasarkan persepsi mahasiswa dan menghubungkannya dengan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, sesuai pandangan Creswell dan 2023, pengumpulan data distrukturkan menggunakan instrumen standar yang kemudian dianalisis secara statistik untuk mengukur kekuatan dan arah pengaruh variabel tersebut secara sistematis. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nah, karena program studi tersebut rutin menerapkan metode diskusi berbasis analisis kasus, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif PPKN yang dinilai representatif sebagai calon pendidik masa depan yang bertugas menanamkan nilai kewarganegaraan serta penalaran kritis. Nah, waktu pelaksanaannya, penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus hingga September 2026 selama semester ganjil, guna memberikan waktu yang cukup untuk penyusunan instrumen, penyebaran angket, dan analisis data saat mahasiswa aktif berkuliah.
Nah, selanjutnya yaitu populasi dalam konteks penelitian. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif program studi PPKN Universitas PGRI Ronggolawe Tuban angkatan 2022 hingga 2025 yang berjumlah 60 orang. Mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi tersebut harus dijadikan sampel atau sampel jenuh. Meskipun secara teoritis, teknik yang mendasarinya mengarah pada simple random sampling, di mana setiap unsur populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Seluruh 60 mahasiswa akhirnya dilibatkan sebagai sampel dengan mempertimbangkan derajat kealpaan sebesar 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Dan untuk jenis dan sumber data, penelitian kuantitatif ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner angket kepada sampel penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen akademik, program studi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert pilihan 1-5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju untuk mengukur kedua variabel. Instrumen variabel metode pembelajaran diskusi kasus atau X disusun berdasarkan 5 indikator yang meliputi aktualitas kasus, keterlibatan mahasiswa, kemampuan analisis kelompok, kualitas argumentasi, dan bimbingan dosen. Sementara itu, instrumen variabel kemampuan berpikir kritis atau variabel Y diukur melalui indikator interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi terkait isu kewarganegaraan. Sebelum disebarkan untuk pengumpulan data, seluruh instrumen akan diuji validitasnya menggunakan korelasi produk momen dan uji reliabilitas menggunakan koefisien alpha Cronpach guna memastikan kelayakannya. Nah, selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan software Microsoft Excel dan SPSS. Analisis deskriptif ini digunakan sebagai langkah awal untuk menyajikan informasi dasar data seperti min, simpangan baku, nilai maksimum, dan minimum. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, dan uji linearitas hubungan antar variabel. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik inferensial melalui uji regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX guna mengukur arah pengaruh variabel X terhadap Y. Signifikasi pengaruh tersebut diuji secara parsial menggunakan uji T dengan taraf A kurang dari 0,05. Nah, sementara besarnya kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap Y diukur menggunakan koefisien determinasi R² dalam bentuk persentase. Rangkaian teknik analisis ini diterapkan untuk membuktikan ada tidaknya serta besarnya pengaruh metode diskusi kasus terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa PPKN Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Demikian presentasi dari pemaparan proposal penelitian kuantitatif saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.